Pak Ahmad yakin nggak Yesus itu Tuhan? Enggak, karena Allah itu manusia. Masa ada Tuhannya salib? Tuhannya disalib. Siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah. Ya. Ya. Kalau Salam Alechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini kita akan menjawab seorang mu'alaf dan juga si Raja Hujat almarhum ya. Tapi saya perlu membahas ini teman-teman sekalian karena seorang yang membahas tentang kekristenan ya. Dimana namanya Pak Ahmad atau Ahmad ya. Dia mengatakan bahwa dia tinggalkan Yesus itu karena memang masa Tuhan disalib gitu ya. Akhirnya dia masuk ke agama Islam. Dia percaya bahwa hanya Allah lah yang memberikan kehidupan baginya. Nah, teman-teman sekalian, karena ini udah membahas kekristenan, maka kita punya hak untuk meluruskan dan menjawab. Oleh karenanya, kita dengarkan dulu apa yang menjadi pembahasan mereka berikut ini. Kepada narasumber sendiri untuk memberikan testimoni. Kalau Pak Ahmad menjadi Muslim udah berapa tahun Pak Ahmad? Baru 2 tahun, Pak. Baru 2 tahun ya? Itu karena apa Pak Ahmad? Karena hanya Allah yang satu menolong kita. Menolong ke surga. Kalau Pak Ahmad yakin nggak Yesus itu Tuhan? Enggak, karena Allah itu manusia. Masa ada Tuhannya salib? Tuhannya disalib. Siapa yang menolong kita? Kalau bukan Allah. Ya. Ya. Kalau Pak Ahmad asli orang sini ya? Lahirin sini. Nah, jadi gini, saudara, beliau ini asli orang sini. Ya artinya orang apa ini, Sendang apa? Sindang Jaya. Sindang Jaya, tidak diragukan lagi. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari percakapan mereka ya. Di sini adalah Ko Agustan almarhum dan juga Ahmad ya, yang ada di Cianjur ini teman-teman sekalian. Jadi video ini sebenarnya dibuat di Cianjur, di salah satu desa. Dan sebenarnya tujuan utama daripada Agustan, saya sudah bahas kemarin, datangnya ke sana itu adalah untuk mengintimidasi kampung Kristen yang ada di Palalongan. Ya, di sana mayoritas Kristen, tapi mereka kan diisukan itu ada terjadi kristenisasi dan juga toleransi yang overdosis di daerah tersebut. Padahal kampung Kristen yang ada di Palalongan itu sudah dari sejak dulu sudah Kristen. Adapun yang masuk ke agama Islam ya karena ikut suami, ikut keluarga, dan itu memang perkawinan silang, di mana-mana juga terjadi seperti itu. Dan mereka bangun narasi supaya ya terjadi masalah di sana, dan itu sempat terjadi juga ya, di mana gereja ada 2 dihancurkan di sana ya. Baik, teman-teman sekalian, kita berfokus ya pada topik yang mereka bahas bahwa Pak Ahmad ini meninggalkan Tuhan karena katanya hanya Allah yang menyelamatkan kita, yang dapat menolong kita ya. Jadi dalam artian kekristenan tidak dapat memberikan jawaban itu bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak mampu menolong kita ya, dalam artian seperti itu ya. Nah, kawan-kawan, ini perlu kita meluruskan karena tadi Agustan tanya, apakah kamu Pak Ahmad ini percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan? Dia tidak. Masa Tuhan itu jadi manusia gitu ya? Masa Tuhan itu mati disalib? Kalau Tuhan saja disalib, siapa jadi penolong kita? Nah, baik teman-teman sekalian, sebelum kita panjang lebar, saya ajak kita dulu baca satu bagian firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat 18 berkata begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Setiap orang yang percaya kepada salib, pemberitaan Injil itu,
Karena itulah kekuatan Allah, dan orang itu yang percaya pada Injil pasti akan diselamatkan. Injil yang dimaksudkan di sini, apa menjadi kekuatan Allah di situ adalah pribadi Yesus Kristus. Karena Injil itu adalah pribadi Yesus. Itulah yang merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Setiap orang yang percaya kepada pribadi Injil itu, yaitu Yesus Kristus, akan diselamatkan. Tidak binasa, kata Alkitab. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya di sini adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah pribadi Injil. Jadi barang siapa yang percaya kepada pribadi Yesus Kristus adalah Injil, yang merupakan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang percaya, maka ketika Anda percaya, Anda pasti akan diselamatkan. Nah, teman-teman sekalian, tadi berkaitan dengan dia, oh kalau begitu, masa Tuhan menjadi manusia? Nah, ini dia yang tidak masuk logika mereka. Dari dulu dan sampai sekarang, dan ini sudah berulang kali kita menjawabnya. Teman-teman sekalian, Allah harus menjadi manusia karena yang diselamatkan adalah manusia. Yang jatuh di dalam dosa adalah manusia. Manusia adalah seturut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan ya sempurna adanya. Tapi manusia pertama, Adam sama Hawa, mereka jatuh di dalam dosa. Maka menyebabkan mereka terpisah daripada Allah. Dan tidak mungkin manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Ya, bisa terjadi seperti itu. Ya, karena manusia adalah manusia yang lemah. Manusia hina. Manusia adalah debu tanah. Manusia tidak ada apa-apanya. Maka dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan perbuatannya. Ingat bahwa kita hidup dalam kedagingan ini. Kalau kita berdasarkan dengan amal, perbuatan, dan ibadah kita, Adam sama Hawa itu dekat dengan Tuhan. Bisa saja Tuhan ampuni mereka ketika mereka melanggar perintah Tuhan. Tapi pada dasarnya mereka dihukum Tuhan. Artinya amal ibadah mereka, perbuatan baik mereka, ibadahnya mereka tidak dapat menghapus satu pelanggaran yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni dosa mereka dengan mengorbankan seekor binatang. Ya, ada kurban yang disembelih, ada penumpahan darah di sana. Karena kitab Taurat, Zabur, dan Injil berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22b. Nah, teman-teman sekalian, di sini ya para nabi-nabi, para imam-imam dalam perjanjian lama selalu mempersembahkan kurban. Jadi kegunaan kurban adalah penghapus salah, penghapus dosa di hadapan Tuhan. Tuhan menuntut itu. Artinya ketika Anda berbuat dosa, untuk mengampuni dosa Anda harus mengorbankan binatang. Dan itu nenek moyang kita, mulai dari zaman Musa, Ibrahim, Kobil, semuanya teman-teman sekalian, melakukan persembahan-persembahan ini. Hingga pada suatu penggenapan nubuatan itu, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah korban yang sejati. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa umat manusia. Makanya Yesus harus mati di salib. Dalam keadaannya sebagai manusia loh ya. Jadi yang mati adalah kemanusiaannya. Yang bisa disiksa, yang bisa dibunuh adalah kemanusiaannya. Mari kita buktikan mana dalilnya. Ya, kata Abdul Somad saya sedikit. Mana dalilnya? Oke, sekarang kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 18 kawan-kawan. Ya, 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ya, jadi ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Jadi jelas di sini sangat terang benderang bahwa yang dibunuh adalah keadaannya sebagai manusia. Apakah Allah ikut juga ya dalam kematian itu? Secara emosi ya, dia pasti akan merasakannya. Ya. Tetapi Allah tidak bisa mati. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Yang membuktikan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Jadi dia bukan Allah orang mati. Tapi dia adalah Allah yang hidup. Yang kita sembah. Jadi dalam Islam memang dimanipulasi. Dia tidak bangkit. Dia jangan disalib tapi diserupakan. Jadi Yesus tidak mati disalib, diserupakan. Nah, inilah yang mereka bangun narasi selama ini. Jadi mereka putar balik. Kalau seandainya Anda disuruh untuk baca Injil, pasti Anda dilarang. Tidak boleh, karena Injil sudah dipalsukan. Walaupun sampai pada hari ini juga, tidak ada satupun dari kalangan Islam yang bisa membuktikan Injil asli. Karena saya sudah katakan di awal tadi, bahwa Injil yang sesungguhnya adalah pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Dialah yang menyelamatkan. Tapi ingat teman-teman sekalian, tadi firman Tuhan katakan,
1 Korintus pasalnya yang ke-1. Ayat yang ke-18 tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi teman-teman sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena semua nabi, semua rasul, tidak ada yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada satupun rasul dan nabi yang berani berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Semuanya ini hanya ada pada pribadi Injil itu, yaitu Yesus Kristus. Kenapa dia berani mengatakan semuanya itu? Karena dia adalah Allah sejati. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, pasti beroleh.